laut, Bu. Kebanjiran itu bukan di laut, tetapi di Aku. ya di kampung, di halaman rumah. Emang di laut ya banjir, Bu? Di laut itu bukan banjir karena laut itu sumbernya air, jadi tidak ada kebanjiran dari laut, adanya tsunami. Ya. Nih, materi kita kali ini adalah peristiwa alam. Kalian tahu nggak sih peristiwa alam itu apa? Enggak, Bu. Nih, yang pertama ada tsunami. Tsunami terjadi karena beberapa kejadian di bawah laut seperti gempa bawah laut, longsor dasar laut, jatuhnya material besar ke dalam laut, dan lain-lain. Nah, terjadinya kerusakan-kerusakan prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi. Nih, gempa bumi itu ciri-ciri itu bumi bergetar dengan kencang. Lalu pohon-pohon roboh, iya jatuh, rumah-rumah runtuh, gedung-gedung, itu namanya gempa bumi. Siapa yang pernah mengalami gempa bumi? Saya, Bu. Kayak gimana? Iya, kalau gempa bumi, kalau mau menyelamatkan diri kita harus ngumpetnya di mana? Di bawah kasur. Meja. Meja. Meja terketimpa. Karena meja itu terbuat ada gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan material dari perut bumi. Material tersebut berupa kerikil, lava, abu, dan lain-lain. Nah, tapi ada dampak positifnya juga tahu gunung meletus. Nah, gunung meletus itu mengeluarkan abu-abu vulkanik. Iya, pintar. Yang bisa menyemburkan tanah longsor. Ya, selanjutnya ada apa ya? Ada Banjir. Banjir terjadi karena sungai tidak mampu menampung aliran air. ya, bukan itu saja sih penyebabnya karena curah hujan, ya, buang sampah sembarangan, terus curah hujan yang sangat tinggi tidak berhenti-henti akan menyebabkan banjir. Nih, kita lihat ya banjir. Tuh, pertama buang sampah di sungai, lalu menyebabkan banjir. Ya. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan massa tanah, batuan, atau material lainnya di lereng gunung atau bukit. Nah, faktor-faktor seperti hujan berlebih juga bisa mengakibatkan longsor. Selanjutnya ada angin puting beliung. Nah, angin puting beliung adalah angin yang bertiup sangat kencang, lalu merobohkan pohon-pohon. Angin puting. Selanjutnya ada angin puting beliung. Angin puting beliung adalah udara yang bergerak atau bertiup. Angin yang bertiup sangat kencang disebut badai. Angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar itu adalah angin puting beliung. Nah, penyebab terjadinya angin puting beliung yaitu udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan terbentuklah puting beliung. Ya, selanjutnya Yang terakhir yaitu kebakaran. Nah, faktor penyebab kebakaran terbagi menjadi dua, yaitu karena kejadian alam dan ulah manusia. Nah, faktor Alamnya ada sambaran petir, lelehan lahar gunung berapi yang tadinya gunung meletus itu bisa menyebabkan kebakaran. Iya, terus dari tabung gas. Kalau kalian di rumah punya tabung gas? Punya. Kalian kan masih kecil, 20 menit itu ya takut kebakaran. Ya, kalau kebakaran kita harus ngapain? Lari. Ya, menyelamatkan diri. Terus apa lagi? Memanggil pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ya. nah, Selanjutnya ibu punya tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan, soal yang harus kalian isi ya. Nanti kalau yang udah kumpulin di depan. Oke? Oke, Ibu.
Di sini kita akan menjelaskan media yang kita gunakan. Media yang kita gunakan adalah media pop-up book. Media pop-up book ini adalah alat peraga untuk menstimulasi imajinasi siswa. Jadi siswa tahu bagaimana gambaran jelas dari sebuah peristiwa dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada contohnya yaitu materi peristiwa alam. Jadi kita tahu bagaimana tsunami itu, gambaran tsunami itu. Jadi seperti ini. Nah, dan gambaran gempa seperti apa? Gambaran gunung itu seperti apa? Jadi sekian. Dan kelebihan media pop-up ini bisa memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari gambar yang terlihat sangat menarik dan bisa bergerak saat dibuka halamannya. Saya Nida dan Rizka. Di sini kita bagian evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan evaluasi pilihan ganda. Nah, di sini ada 10 soal pilihan ganda. Nah, kenapa kita memilih pilihan ganda? Karena supaya mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa memahami pengetahuan peristiwa alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang dirancang dan dikreasikan oleh guru agar dapat menghidupkan kelas serta menggali potensi kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam membuat strategi pembelajaran, yang pertama kita harus menetapkan tujuan pembelajaran. Contoh, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis peristiwa alam, atau siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam, atau yang lainnya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Contoh, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Contoh, metode diskusi. Metode diskusi merupakan interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya untuk menggali pemahaman tentang suatu topik. Yang keempat, ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Contoh, dalam pembelajaran kita menggunakan media audio visual atau yang lainnya. Yang terakhir, kelima, ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman siswa dan menilai efektivitas pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulana. Saya di sini akan menjelaskan susunan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, saya dan kelompok saya membuat RPP ini yaitu mengambil mata pelajaran PS atau ilmu pengetahuan sosial yang bertemakan peristiwa alam. Oke, nah jadi susunan dari RPP ini adalah yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu harus memahami jenis-jenis peristiwa alam serta akibat dari peristiwa alam. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis peristiwa alam dan penyebabnya terhadap lingkungan. Selanjutnya, akhir pembelajaran yang dimana menjelaskan jenis-jenis peristiwa alam,
terus menjelaskan terjadinya peristiwa alam dan menjelaskan akibat dari terjadinya bencana alam. Baik, selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang dimana menjelaskan tentang jenis-jenis peristiwa alam, terus terjadinya peristiwa alam dan akibat dari peristiwa alam. Adapun metode yang kita ambil yaitu adalah metode ceramah, tanya jawab, dan picture and picture. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya dan kelompok saya memilih metode tersebut. Baik, jadi mengapa saya dan kelompok saya itu memilih metode ini? Jadi metode ini tuh sangat cocok untuk digunakan menyampaikan sebuah informasi yang sangat panjang atau yang sangat luas secara detail dalam waktu yang singkat kepada banyak orang. Nah, adapun metode selanjutnya yaitu yang kita ambil adalah metode ceramah, yang dimana metode ceramah ini adalah melibatkan interaksi secara langsung antara pembicara dengan audiens, yang dimana audiens itu dapat mengajukan pertanyaan dan pembicara pembicara dapat menjawabnya dari pertanyaan tersebut. Nah, alasan mengapa kita memilih metode ini agar meningkatkan kreativitas dan memungkinkan audiens berpendapat dan menjelaskan dan memberikan tambahan penjelasan serta klarifikasi yang diperlukan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah yaitu kelebihannya memungkinkan sebuah penyampaian informasi secara efisien kepada banyak orang dalam waktu yang singkat, juga dapat mengontrol pembicara dari arah dan sisi informasi yang akan disampaikan, juga mengurangi kemungkinan miskomunikasi karena informasi yang disampaikan itu secara terstruktur dan terorganisir. Adapun kelemahan atau kekurangan dari metode ceramah itu kurangi interaksi secara langsung dengan audiens yang dapat mengurangi keterlibatan pemahaman mereka. Juga bisa menonton jika tidak diselingi dengan variasi atau interaksi. Juga audiens mungkin sulit untuk mengingat informasi karena kurangi keterlibatan aktif. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab itu kelebihannya dapat mendorong keterlibatan aktif dari audiens, membantu mereka untuk berpikir lebih dalam tentang materi yang dibahas atau yang dijelaskan. Nah, memungkinkan audiens juga untuk mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik yang disampaikan, apapun yang dibahas. Juga dapat menyesuaikan penjelasan atau informasi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan audiens. Adapun kekurangannya yaitu kesulitan dalam mengatur waktu dan materi yang akan dibahas karena tergantung pada pernyataan yang diajukan. Juga tidak semua audiens merasa nyaman atau siap untuk berpartisipasi aktif, sehingga beberapa orang bisa terabaikan. Juga pertanyaan yang tidak terkait dan dapat mengalihkan perhatian dan inti ceramah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab yaitu kesulitan dalam mengatur waktu dan membahas materi yang akan disampaikan karena tergantung pada pertanyaan yang diajukan. Juga kesesuaiannya, tidak semua audiens merasa nyaman dan siap untuk ikut berpartisipasi aktif, sehingga beberapa orang itu mungkin bisa saja terabaikan. Nah, kemungkinan juga terjadinya pertanyaan yang tidak terkait dapat mengalihkan perhatian inti dari ceramah ataupun materi yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya itu model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture merupakan model pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis agar dapat dipahami oleh siswa. Kelebihan dari model pembelajaran picture and picture ini, yang pertama yaitu materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat memahami langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru.
Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangannya ada beberapa. Yang pertama yaitu sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai dengan kompetensi dari materi yang akan diajarkan oleh guru. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya. Yang ketiga, jika guru kurang ahli dalam mengelola kelas, ada kekhawatiran kelas akan kacau dan tidak kondusif. Dibutuhkan fasilitas juga, alat juga, dan untuk biaya yang cukup memadai. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan materi pengantar. Selanjutnya, guru menyajikan gambar-gambar sesuai materi. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang ada dalam RPP kelompok kami. Yang pertama ada kegiatan awal. Nah, dalam kegiatan awal itu yang pertama guru memberikan salam dan peserta didik dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang selanjutnya, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari jenis-jenis cuaca dan pengaruhnya terhadap jenis makanan dan jenis pakaian. Selanjutnya, guru menjelaskan jenis-jenis cuaca. Nah, dalam kegiatan inti ada beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu guru menjelaskan jenis-jenis cuaca dan pengaruhnya terhadap jenis makanan dan jenis pakaian. Setelah mengajarkan itu, selanjutnya guru bertanya jawab dengan siswa. Pernahkah mengalami pengaruh cuaca terhadap jenis makanan dan jenis pakaian? Selanjutnya guru bertanya, bagaimana peserta didik jika mengalami hal tersebut? Kemudian guru meminta peserta didik untuk menjodohkan teks yang diberikan oleh guru dengan gambar yang disediakan oleh guru sesuai dengan model pembelajaran picture and picture. Nah, selanjutnya di kegiatan penutup, guru memeriksa pekerjaan peserta didik yang telah selesai. Peserta didik mengerjakan tugas dengan yang benar, diberi reward atau hadiah ataupun pujian. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Setelah itu pembelajaran telah selesai, dilanjutkan dengan menutup kegiatan yaitu dengan berdoa dan salam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.